Kali ini, kita mau ngobrolin soal rencana besar dari Malaysia yang lagi ramai dibicarain, yaitu pembangunan jembatan yang menghubungkan Melaka di Malaysia dengan Dumai di Indonesia. Ya, ini bukan sekadar rumor, tapi sudah ada langkah konkret, meski masih di tahap kajian. Sebelum kita dalamin beritanya, sebagai pengamat biasa aja nih, gue pikir kalau proyek ini bisa jadi peluang besar buat kedua negara. Bayangin, perjalanan antar negara cuma 40 menit aja lewat jembatan ini. Tapi ya, harus dijaga ketat biar nggak disalahgunakan buat hal-hal negatif seperti penyelundupan barang ilegal. Oke, yuk kita simak detailnya dari sumber-sumber terpercaya seperti situs berita resmi dan pemerintah. Jadi, menurut laporan dari The Jakarta Post, pemerintah negara bagian Melaka di Malaysia lagi menghidupkan kembali rencana pembangunan jembatan lintas selat yang menghubungkan Melaka dengan Provinsi Riau di Indonesia. Proyek ini sebenarnya udah diusulin sejak 30 tahun lalu. Tapi sekarang mereka serius mau mulai studi kelayakan pada tahun ke-2026. Panjang jembatannya sekitar 47,4 km, mulai dari pantai Pangkalan Balak di kota pesisir Masjid Tanah, Melaka, menuju Pulau Rupat di Riau, lalu dilanjutkan dengan jalan tol ke Dumai di daratan Sumatera. Dumai sendiri dikenal sebagai kota minyak karena perannya dalam distribusi, pemurnian, dan produksi minyak dan gas, plus ada pusat pengolahan minyak sawit dari perusahaan seperti Wilmar International Ltd dengan perkebunan sawit milik perusahaan Malaysia di sekitarnya. Jarak terdekat antara kedua negara di Selat Malaka ini memang sekitar 47,4 km. Jadi secara geografis, masuk akal. Nah, budget yang disiapin untuk kajian awal ini sebesar 500 ribu ringgit Malaysia yang kalau dikonversi ke rupiah Indonesia sekitar 2 miliar rupiah. Bayangin, 2 miliar cuma buat studi, bukan buat bangun jembatannya. Ini termasuk bayar konsultan untuk ngecek efektivitas proyek dan potensinya ubah lanskap ekonomi. Ketua Menteri Melaka, Abe Rof Yusof, bilang proyek ini bakal diajukan ke Dewan Perencanaan Fisik Nasional Malaysia pada Januari mendatang sebelum diteruskan ke pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah Melaka juga rencanain akuisisi lahan seluas 5.000 hektar di Masjid Tanah buat kawasan industri baru. Ini bakal jadi pendukung utama proyek, biar ada aktivitas ekonomi yang nyambung langsung dengan jembatan. Sebagai pengamat abal-abal, gue lihat ini potensinya keren banget. Kalau jembatan ini jadi, konektivitas antara Malaysia dan Indonesia bakal naik level. Orang Malaysia bisa gampang ke Indonesia buat belanja atau bisnis. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, UMKM di Riau bisa jual pupuk atau produk sawit langsung ke Melaka tanpa ribet feri atau pesawat. Ekonomi lokal di kedua sisi pasti maju. Apalagi Dumai yang sudah kuat di sektor energi dan agrikultur. Tapi ya, harus ada pengawasan ketat di kedua ujung jembatan. Kenapa? Karena risiko penyelundupan narkoba, barang ilegal, atau bahkan migrasi ilegal bisa meningkat. Jadi, bukan cuma buat wisata dan belanja, tapi harus ada aturan imigrasi dan bea cukai yang super ketat, biar manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Ini dikutip dari Free Malaysia Today, di mana Abe Rauf Yusof juga sebut proyek ini sebagai bagian dari inisiatif pembangunan yang lebih luas, termasuk West Coast Expressway. Diabit, desa-desa di sekitar Masjid Tanah harus ikut merasakan manfaat dari proyek besar seperti jembatan ke Dumai ini. Ini positif banget, karena artinya ada perhatian ke dampak lokal, nggak cuma ke investor besar. Dari sisi Malaysia, menteri mereka nilai ini bakal bawa dampak positif buat perekonomian Melaka, terutama dengan kawasan industri baru yang bakal jadi pusat aktivitas. Sekarang, kita lihat dari sisi Indonesia. Menurut situs resmi pemerintah Kabupaten Bengkalis, jembatan ini bakal menghubungkan Melaka langsung dengan Dumai. Bahkan, sudah ada pertemuan Focus Group Discussion FGD terkait studi kelayakan pada Rabu 22 Oktober tahun 2025 di Dumai yang ikut pemerintah Kabupaten Bengkalis, pemerintah Kota Dumai, dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM). Mereka bahas berbagai aspek penting seperti kajian finansial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan sosial. Hasilnya, semua sepakat kalau proyek ini punya potensi besar buat perkuat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, khususnya di ekonomi, transportasi, dan teknologi, asisten perekonomian, dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Toharudin bilang pembangunan jembatan ini bakal percepat perekonomian masyarakat pesisir Riau, utamanya di Bengkalis dan Dumai. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai, ujarnya. Ini bagus banget, karena artinya dari pihak Indonesia sudah ada dukungan resmi di level daerah. Bahkan, ada penandatanganan berita acara FGD antara Bengkalis, Dumai, dan UTEM. Ini nunjukin komitmen bersama, termasuk kerjasama akademik dan riset lintas negara. Tapi, seperti proyek besar lainnya, ini nggak lepas dari kritik. Di Malaysia sendiri, rencana ini menuai pro dan kontra. Salah satunya dari Ketua Oposisi Melaka, dari Bersatu, Dr.
Yatsil Yakub. Dia mempertanyakan tujuan dan kelayakan proyek ini. Menurutnya, pemerintah Melaka bergantung banget pada bantuan federal dari Putrajaya. Kalau buat perbaiki jalan negara aja kita butuh bantuan federal, gimana mau danai jembatan yang lintasi Selat Malaka? Katanya, dia ragu soal kapasitas finansial negara bagian. Karena pendapatan Melaka terbatas. Sebagian besar buat operasional. Dan masih punya utang ke federal. Proyek ini bisa tambah utang miliaran. Apalagi dengan utang nasional Malaysia yang lagi naik. Yatsil juga bilang, ujung jembatan di Indonesia bukan pusat ekonomi utama. Jadi kemungkinan imbal hasilnya minim buat Melaka. Kalau konsesi gagal, pemerintah bakal dipaksa selamatkan proyek dengan dana publik. Di semua skenario, rakyatlah yang jadi korban, tambahnya. Selain itu, ada kekhawatiran lingkungan, seperti dampak ke Pantai Melaka. Dan sejarah proyek gagal di Melaka yang jadi gajah putih. Ini mirip kritik dari proposal sebelumnya, pada 2022, di mana MP Kota Melaka Siu Poisyong sebut pengumuman proyek ini tidak lengkap dan tidak bertanggung jawab. Dia minta detail lengkap soal studi kelayakan, analisis biaya manfaat, dan nama perusahaan yang terlibat. Menurutnya, pengumuman samar-samar cuma bikin bingung publik dan investor, apalagi Melaka punya riwayat proyek terbengkalai. Kalau kita mundur ke belakang, proyek jembatan Maloko Damai ini bukan yang pertama kali diusulin. Menurut Wikipedia, proposal ini sudah ada sejak 1995 saat Mahathir Mohamad usulin jembatan 48 km dari Teluk Gong ke Rupat dan Dumai, tapi gagal karena berbagai alasan. Pertama, pada 1990, krisis finansial Asia 1997 bikin investor cabut dan kedua negara fokus pulihin ekonomi. Kedua, pada 2006, ada usulan lagi dengan funding 85% dari Exim Bank China senilai US$13 miliar. Tapi ditolak karena lalu lintas kapal di Selat Malaka yang super sibuk, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia. Kapal-kapal besar harus pelan-pelan lewat bawah jembatan, bisa bikin kemacetan, biaya naik, dan risiko tabrakan. Institut Maritim Malaysia memang juga soroti risiko pembajakan dan terorisme. Ketiga, pada 2013 dihidupin lagi. Tapi Indonesia tolak karena prioritasin jembatan Selat Sunda. Selain itu, ada kekhawatiran ketidakseimbangan ekonomi. Melaka dekat Kuala Lumpur dan Singapura. Sementara Dumai jauh dari pusat ekonomi Indonesia. Jadi Malaysia bisa untung lebih besar. Ada juga isu lingkungan, seperti ancaman polusi ke habitat penyu sisik di Padang Kemunting, yang termasuk spesies terancam punah. Dari Jakarta Post edisi lama, biaya bangun jembatan bisa bikin utang tinggi buat kedua negara. Dari pihak Indonesia, sampai sekarang belum ada respons resmi dari level pusat. Seperti Kementerian Luar Negeri atau PUPR, masih tahap kajian daerah. Mekanisme selanjutnya, menurut Abe Rauf, studi awal dimulai Januari tahun 2026. Panjangnya hampir 48 km dari Pangkalan Balang. Hasilnya bakal diperhalus sebelum diajukan ke Dewan Perencanaan Fisik Nasional (MPFN) buat ditinjau. Setelah itu, proposal dibawa ke otoritas Indonesia buat bahas pelaksanaan bersama. Menurut gue, kalau pemerintah Indonesia setuju, ini bisa jadi gerbang baru buat kerjasama. Pejabat Malaysia bilang, jembatan ini bakal jadi gerbang dunia yang hubungin kedua negara. Buka peluang lebih luas di ekonomi dan teknologi. Bayangin, perjalanan cuma 40 menit, panjang 47,7 km, anggaran besar, tapi potensi majuin Riau dan Melaka. Tapi ya, harus hati-hati dengan kritik-kritik tadi. Biaya nggak main-main, karena jembatan harus tinggi buat kapal-kapal besar lewat bawahnya. Ini bukan proyek kaleng-kaleng. Gimana menurut kalian? Boleh nggak kita punya jembatan langsung ke jiran Malaysia? Pro buat ekonomi, kontra buat risiko. Silahkan komentar di bawah. Tapi jangan baku hantam ya. Pembahasan ini berdasarkan sumber terpercaya. Biar kita diskusi berdasar fakta. Sampai jumpa di topik selanjutnya.